Salve. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya, Priska Glodia Wiguna. Saya Aprilia Nova Dalia. Saya Lustiana Eda. Saya Francisca Silastri Irnatasio Simenes. Nah, kami akan mempresentasikan hasil wawancara kami mengenai sejarah Gereja Hati Kudus Paroki Santa Teresia Delta Kapuas, Rasau Jaya. Nah, pertama-tama kami akan menjelaskan latar belakang dari Paroki Santa Teresia Delta Kapuas. Nah, Paroki Santa Teresia Delta Kapuas merupakan salah satu paroki dari Gereja Katolik Roma yang berada di bawah naungan Keuskupan Agung Pontianak. Nah, paroki ini berpusat di Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, keberadaannya menjadi bagian penting dalam penyebaran iman Katolik di wilayah tersebut. Nah, awal mula pendirian Paroki Santa Teresia Delta Kapuas dimulai pada tahun 1967. Sejak saat itu, paroki ini terus berkembang dan melayani umat di sekitarnya. Pelayanan pastoral di paroki ini dipercayai kepada para imam dari Ordo Kapusin atau biasa disebut dengan OFMK. Nah, dengan bimbingan dan kerjasama keras mereka, paroki ini mampu bertahan dan berkembang hingga sekarang. Nah, secara historis, pusat paroki ini telah mengalami beberapa kali perpindahan lokasi sejak resmi berdiri sebagai paroki mandiri pada tahun 1970. Nah, awalnya pusat paroki menumpang di paroki Katedral Santo Yosef Pontianak. Kemudian pusat administrasi paroki dipindahkan ke paroki Gembala Baik di Pontianak. Nah, lalu ke paroki Santo Agustinus Sungai Raya. Nah, dari itu pusat paroki berpindah ke Kubu sebelum akhirnya menetap di Rasau Jaya. Kini dengan lokasi yang lebih stabil, Paroki Santa Teresia Delta Kapuas terus memberikan pelayanan rohani kepada umat Katolik di wilayah sekitarnya. Nah, gereja dan sekretariat paroki saat ini telah berdiri dengan kokoh, memberikan tempat bagi umat untuk beribadah dan menjalankan kegiatan keagamaan. Nah, gereja ini resmi menjadi gereja paroki di Rasau. Gereja ini secara resmi diberikan pada 16 Oktober 2008 oleh Vikjan Keuskupan Agung Pontianak, Pastor William Chang OFMK. Nah, peristiwa ini menjadi tonggak penting dalam sejarah paroki, menandai dedikasi dan upaya umat dalam membangun tempat ibadah yang layak dan permanen. Nah, gereja ini pula mencakup banyak stasi-stasi yang berdominisi di paroki ini. Oke, kita lanjut ke sejarah dan perpindahan pusat paroki. Nah, gereja pertama di wilayah ini dibangun di lokasi yang sangat strategis. Nah, memungkinkan umat untuk lebih mudah mengakses tempat ibadah dan menjalankan kegiatan keagamaan. Nah, untuk pemilihan lokasi gereja pertama dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kedekatan dengan pemukiman umat, kemudian kemudahan transportasi, kemudian serta akses terhadap sarana dan prasarana yang mendukung kehidupan menggereja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, jumlah umat semakin bertambah dan kebutuhan pastoral pun semakin berkembang. Nah, dalam proses perkembangannya, pusat paroki mengalami beberapa kali perpindahan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan demografi serta memastikan pelayanan pastoral yang lebih efektif. Nah, salah satu momen penting dalam sejarah paroki ini terjadi pada tahun 1970. Nah, ketika paroki ini resmi ditetapkan sebagai paroki mandiri. Status ini menandai awal dari pengelolaan paroki secara lebih independen dalam melayani umat serta mengembangkan kehidupan iman komunitasnya. Nah, dengan status ini, paroki memiliki kewenangan lebih besar dalam menyusun program pastoral, mengelola keuangan, kemudian serta mengembangkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung kehidupan rohani umat. Kita lanjut. Perkembangan signifikan lainnya terjadi pada tahun 2009 di bawah kepemimpinan Pastor Ignatius Warsito OFM Kapusin. Pada masa itu terjadi perubahan besar dan struktur umat akibat perpindahan sejumlah besar umat dari Kubu ke wilayah Rasau Jaya. Faktor utama yang mendorong perpindahan ini adalah aksesibilitas yang lebih baik. Wilayah Rasau Jaya lebih mudah dijangkau dibandingkan Kubu, terutama bagi umat yang memiliki keterkaitan dengan Pontianak sebagai pusat kegiatan ekonomi dan sosial. Perpindahan umat ini membawa dampak besar terhadap struktur pelayanan pastoral di paroki. Dengan meningkatnya jumlah umat di Rasau Jaya, pusat paroki pun mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Pastoral paroki perlu menyesuaikan program dan strategi pelayanan agar tetap bisa memenuhi kebutuhan umat yang berkembang. Secara keseluruhan, perpindahan pusat paroki pada tahun 2009 menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah Paroki Santa Teresia Delta Kapuas Rasau Jaya. Peristiwa ini mencerminkan bagaimana gereja harus terus beradaptasi dengan perubahan kondisi umat dan lingkungan sekitarnya. Dengan dukungan umat dan bimbingan para pastor, paroki ini terus berkembang menjadi komunitas iman yang semakin kuat, inklusif, dan siap membawa
menjawab tantangan zaman. Batas wilayah dan hubungan dengan paroki lain. Berikut beberapa paroki yang berbatasan dengan Santa Teresia Delta Kapuas, antara lain yang pertama, ada paroki MRPD PRR, yang kedua, Santo Agustinus Sungai Raya, yang ketiga, Santo Fidelis Sungai Ambawang, yang keempat, Kristus Raja Teraju Sanggau. Keberadaan batas ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mempengaruhi pola pelayanan pastoral serta dinamika umat di setiap paroki. Dengan adanya perubahan batas wilayah, terjadi pembagian umat yang lebih terstruktur, menyesuaikan dengan pertumbuhan komunitas, serta kebutuhan pastoral di masing-masing wilayah. Kita lanjut. Kemudian ada medan pelayanan pastoral. Nah, pelayanan pastoral di Paroki Santa Teresia Delta Kapuas, Raso Jaya menghadapi tantangan unik, terutama karena kondisi geografisnya yang mencakup medan, darat, dan perairan. Nah, sekitar 90% stasi dalam paroki ini terletak di daerah seberang lepas. Nah, sehingga mobilitas pastoral dan petugas pastor menjadi tantangan tersendiri dalam melayani umat di wilayah tersebut. Nah, pastor dan tim pastoral harus menggunakan berbagai sarana transportasi, baik kendaraan darat maupun perahu, tergantung pada lokasi stasi yang dikunjungi. Kondisi cuaca dan arus sungai tidak menentu, jadi itu juga menjadi faktor penghambat dalam pelayanan. Nah, untuk mengatasi keterbatasan akses ini, komunikasi antara umat dan pastor lebih banyak dilakukan melalui telepon atau pada saat ini menggunakan WhatsApp. Nah, dalam menghadapi berbagai tantangan ini, paroki terus berupaya meningkatkan efektivitas pelayanan dengan bekerja sama dengan para pemimpin umat setempat. Koordinasi yang baik antara pastor, dewan pastoral paroki, serta ketua-ketua stasi sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh umat dapat terlayani dengan baik. Dengan pendekatan yang inklusif dan adaptif, diharapkan pelayanan pastoral di Paroki Santa Teresia Delta Kapuas Raso Jaya dapat semakin berkembang dan memberikan dampak positif bagi umat yang dilayani. Tantangan dalam pelayanan pastoral. Nah, setiap etnis di paroki memiliki tradisi unik dalam menghayati iman. Perbedaan bahasa, budaya, dan cara beribadah menuntut pendekatan pastoral yang inklusif. Tantangannya meliputi penggunaan bahasa daerah, penyesuaian tradisi lokal dengan ajaran gereja, serta membangun kebersamaan di tengah keberagaman umat. Baik, selanjutnya masuk dalam pendekatan pastoral yang inklusif dan adaptif. Gereja menghadapi keberagaman umat dengan pendekatan pastoral yang inklusif, yang dimana memberi ruang bagi ekspresi iman sesuai dengan budaya masing-masing. Lagu daerah digunakan dalam liturgi, dan umat dari berbagai etnis dilibatkan dalam kepengurusan paroki. Dialog rutin dengan tokoh masyarakat dilakukan untuk memahami kebutuhan umat. Kegiatan bersama seperti rekoleksi dan kegiatan aksi sosial mendorong kebersamaan, saling mengenal, dan memperkuat persaudaraan iman di tengah perbedaan. Selanjutnya, dampak positif keberagaman. Keberagaman etnis di Paroki Santa Teresia menjadi kekuatan dalam memperkaya iman dan kehidupan menggereja. Umat saling belajar, berbagi semangat pelayanan, dan memperkaya liturgi dengan budaya masing-masing. Dengan pendekatan pastoral yang inklusif, gereja menjadi tempat persatuan dalam iman. Keberagaman yang dikelola baik memperkuat keberagaman dan penghayatan ajaran Kristus. Baik, kesimpulan dari semua pemaparan tersebut yaitu Paroki Santa Teresia Delta Kapuas Raso Jaya memiliki sejarah panjang dalam melayani umat, termasuk perpindahan lokasi paroki untuk menyesuaikan dengan perubahan demografik dan kondisi geografis. Tantangan medan darat dan perairan serta keberagaman etnis menuntut pendekatan pastoral yang adaptif dan inklusif. Perubahan batas wilayah seperti permisahan ambawang dilakukan demi pelayanan yang lebih efektif. Komunikasi melalui teknologi dan kerjasama lintas paroki turut mendukung pelayanan. Dengan dukungan umat dan berbagai organisasi gerejani, paroki terus tumbuh sebagai komunitas iman yang kuat dan siap menjawab tantangan zaman. Nah, teman-teman, cukup sekian presentasi dari kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Dadah. Sampai. Bye-bye.